suaranya belum, Ci. I was angry because I moved elementary school up to 4 times. So the house caught fire when I was in grade 1, grade 2, grade 3 and until 5, and last in grade 6. I was sad because my sister-in-law died because of illness. I was afraid that I would die in trouble for people. I'm sorry, don't try to make life better. I'm grateful that I can still wake up every morning. Yeah. Yeah. Oh yeah. Yes. Okay. I am sorry that caused by Satai. I am sad that my father passed away. I'm afraid that lost my family. I am sorry that not changing now. I am grateful that complete my project. Sorry, suaranya distorsi. Angry. Oh, I'm angry that I insulted. I am sad that the person I love that live. I afraid that it's dark. I'm sorry that disturbing your feelings. I am grateful that having a much with Kohonson. That I did not buy a toy when I child. My stuff is messed up when I was told to wait for a long time. I'm sad that wedding blessing when I say sorry to my parents. I am afraid that when my wife was on ultrasound or USG, when she was pregnant with her first child, I'm sorry that when I failed to graduate from college, I'm grateful that when I have small family. Thank you. I'm angry that my friend treated me racistly when I was 11 years old. I'm sad that my brother, who was very close to me, passes away. I'm afraid that my family left me and left it at my grandmother grandmother house when I was little. I'm sorry that when I angry with my parent when I can continue my study. I'm grateful that have a harmonious and healthy family. Done. Pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 yang lalu di Wuhan. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Persentase penurunannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus COVID-19 menjadi penyakit yang lebih serius. Di Indonesia, suspek pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020, ada 2 pasien dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air, yakni seorang perempuan berusia 31 tahun bernama Sita Tiasutami, pasien 1, dan ibunya yang berusia 64 tahun, Maria Darmaningsih, pasien 2. Mereka tinggal di Depok. Sedangkan untuk di Jawa Timur sendiri,
tercatat 17 Maret 2020 ada 6 kasus positif COVID-19 berasal dari Surabaya, dirawat di Rumah Sakit UNER. Setelah itu, kasus virus corona di Jatim terus bertambah di 38 kabupaten kota, serta merebaknya klaster-klaster COVID-19 mulai dari klaster haji, klaster pabrik rokok, HM, Sampurna yang positif dan meninggal pada 14 April 2020. Ada hal unik yang terjadi di Pulau Madura, yaitu terdapat 2 kabupaten yang berstatus zona hijau atau tidak ada pasien positif, dan pasien dalam pengawasan yaitu Kabupaten Sampang dan Sumeneb. Pada periode bulan April 2020, Bupati Sumeneb menyatakan bahwa kabupatennya dapat mempertahankan pada zona hijau disebabkan pelaksanaan aturan yang ketat dan melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang datang ke Sumeneb. Pada bulan Mei 2021, Jawa Timur meningkat statusnya menjadi zona merah. Demikian juga area Surabaya yang diterapkan PPKM atau perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu salah satunya adalah penyekatan di beberapa akses masuk kota Surabaya, termasuk di Jembatan Suramadu yang berbatasan dengan Pulau Madura. Pada pos penyekatan dilakukan pemeriksaan dan tes antigen yang menghasilkan banyak para masyarakat yang akan masuk ke area Surabaya positif COVID-19. Berdasarkan hasil swab antigen, maka dari itu Polwiltabes Surabaya menerapkan penutupan akses jalan. Hal ini menyebabkan terjadinya ricuh dan sampai terjadi pengrusakan pos penyekatan. Tidak hanya berhenti di situ saja, masyarakat Madura melakukan demonstrasi tolak penyekatan Suramadu pada 22 Juni 2021. Fenomena di atas terjadi pada masyarakat Madura patut dicermati lebih dalam terkait dengan tingkat patuhan terhadap protokol kesehatan serta program-program penanggulangan penyebaran virus corona yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Sangat bertolak belakang dengan di awal pandemi yang Madura dapat menjaga beberapa daerahnya menjadi zona hijau. Tetapi belakangan ini malah menjadi daerah zona merah dan Bangkalan kasus positif menjadi 5.962 kasus pada tanggal 21 Agustus 2021. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap ketidakpatuhan pada protokol kesehatan di masyarakat Madura disebabkan kultur shock di tengah pandemi COVID-19 dipandang dari teori behavioristik dengan harapan dapat mengetahui apakah ada keterkaitan antara teori behavioristik dengan ketidakpatuhan yang terjadi pada masyarakat Madura belakangan ini yang disebabkan oleh cultural shock. Lanjut Pak Puji. Ya. Untuk penelitian ini berdasarkan dua landasan teori ya. Yang satu adalah culture shock atau bahasa Indonesianya kejutan budaya ya. Nah, ini kejutan budaya adalah manusia waktu itu mengalami keguncangan ketidaknyamanan ya atau perasaan negatif tertentu ketika datang ke budaya yang baru. Sebenarnya di sini dikatakan frustrasi, depresi yang disorientasi ya yang dialami oleh seseorang yang tinggal di lingkungan budaya baru. Tidak itu saja ya, tapi termasuk saat menerima budaya baru. Ya. Jadi dalam tahapan periode ini ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan honeymoon ya, tahapan periode bulan madu. Jadi periode ini berisi kegembiraan atau suatu harapan saat kita memasuki suatu budaya baru. Ini contohnya begini, waktu pandemi ini
terjadi ya saat pemerintah melakukan 3M 5M. Nah ini kan orang-orang kan banyak yang gembira juga, ada yang gembira karena misalnya yang kerja itu WFO jadi WFH, berarti kan banyak waktu di rumah, lebih santai gitu, kelihatannya begitu ya. Dan orang pakai masker pun dianggap satu fashion juga, bisa juga gitu, satu kegembiraan. Masuk ke periode krisis ya, frustasi berikutnya. Krisis ini kalau seorang ya orang honeymoon lama-lama juga enggak honeymoon. Ya, ini keluarga kalau ini pengantin baru honeymoon kan berapa lama sih? Lama-lama juga bosan. Yang ketiga masuk periode penyesuaian. Jadi di fase seorang mulai memahami budaya baru itu. Jadi mulai mempelajari karena sudah diharuskan misalnya pakai jaga jarak, pakai masker gitu. Nah, kan harus menyesuaikan diri. Yang keempat itu baru penguasaan. Jadi sudah memahami benar ya, jadi bisa menerima budaya baru itu. Tapi ini sulit memang. Dan ini landasan yang di teori psikologi, teori behavioristik. Ini adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Jadi hubungan sangat erat antara rangsangan yang dari luar atau stimulus yang berkaitan dengan respon pelaku. Yaitu yang di sini pelakunya pasti dari orang Madura itu sendiri ya. Jadi orang Madura pasti mereka itu sangat menghormati guru-gurunya ya, yang orang yang dituakan. Nah, ini yang diikuti oleh mereka. Nah, kalau yang dituakan itu memberi rangsangan yang keliru ya. Nah, yang menerima itu juga akan melakukan hal yang keliru. Jadi menurut teori ini, seorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, jadi melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Jadi ini masih belum sadar ya. Jadi masih takut pada hukuman, kalau ada dihukum itu baru melakukan. Sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara maju yang tingkat pendidikan sudah rata-rata cukup tinggi ya, tingkat sosialnya cukup bagus ya, misalnya di Amerika Serikat, di negara Eropa itu juga sama, Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat sama sampai hari ini. Tingkat penularan di Amerika Serikat cukup tinggi, masih 200.000 lebih ya, karena banyak orang yang tidak mau vaksin, tidak mau pakai masker itu. Jadi bukan hanya di Madura. Memasuki ini metode penelitian. Metode penelitian kita memakai metode ini studi pustaka, yaitu sering disebut sebagai studi pustaka ya. Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, continue. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder ya, yang utama dan yang kedua. Dengan uraian sebagai berikut. Satu, sumber primer. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Jadi sumber kita itu diambil dari salah satunya dari buku, yaitu Madura Masyarakat Budaya Media dan Politik, penerbit dari Puskakom Politik Publik bekerjasama dengan penerbit Elma Trah 2015. Ini sumber kita ya. Jadi yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah tambahan ya, sumber tambahan menurut peneliti menunjang data pokok ya. Jadi untuk mendukung data-data yang tadi yang di primer. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah beberapa jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Jadi yang sangat berrelevansi berkaitan dengan penelitian ini ya. Selanjutnya, metode ini metodologi penelitian kontinu.
teknik pengumpulannya ya, teknik pengumpulannya data berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi dikumpulkan antara keduanya ya, antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena itu sumber data berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Ya, itu aja dari saya. Selanjutnya Pak Asep. Oke, masuk ke analisa dan pembahasan. Jadi tahapan untuk analisa kita mengangkat 3 variabel, yaitu terkait tentang budaya masyarakat Madura. Terus yang kedua adanya culture shock ya, atau tadi disebut budaya, kejutan budaya ya. Terus yang ketiga adalah variabel tentang teori behavioristik. Pertama saya mencoba terkait dengan masyarakat Madura, budaya masyarakat Madura. Masyarakat Madura sebelum datang banyak stigma di masyarakat tentang masyarakat Madura bahwa orangnya keras, orangnya mudah temperamental, emosi, dan juga egonya tinggi, maksudnya harga dirinya tinggi. Nah, banyak yang merasa Madura itu seperti itu. Nah, watak tersebut melekat sampai sekarang. Jadi dimanapun orang merasa kalau dalam Madura takut ya. Sebenarnya hal ini disebabkan karena perjuangan masyarakat Madura untuk menghadapi kehidupannya yang alamnya tidak mendukung ya. Jadi alamnya itu bukan masuk kategori yang subur ya. Memang ada beberapa daerah tertentu seperti kalau nggak salah Sumeneb ya, itu daerah-daerah yang ada tembakau ya. Jadi dia ada cukup subur, tapi sisanya adalah daerah pantai dan banyak terkenal oleh garam ya, petani garam. Ini kan sangat sangat keras dengan kehidupannya, gitu, relatif kering. Nah, maka dari itu masyarakat Madura akan berani meregang nyawa untuk menjalani hidupnya, gitu ya, untuk menjalani hidup sampai ada budaya syarat, gitu. Nah, tetapi orang Madura ini dikendalikan oleh 3 kekuatan. Dari buku yang tadi disebutkan Pak Puji, yaitu adalah Bupa Babu, Guru Rato. Nah, yang artinya adalah pertama adalah orang tua, terus kedua adalah guru atau ulama kiai, yang ketiga adalah pimpinan formal. Jadi mereka sebenarnya secara kehidupan sosial sangat patuh terhadap figur-figur yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan variabel kedua, yaitu culture shock. Dengan ada perubahan peraturan dengan pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya masyarakat itu pada awal-awal ada perasaan merasa ada harapan dengannya pandemi ini, walaupun di awal ada ketidakpercayaan ya terhadap virus ini, tetapi pada saat didengungkan terkait dengan 3M 5M itu sebenarnya ada harapan akan menyelesaikan pandemi ini dalam waktu singkat. Ternyata pandemi ini berlarut-larut sampai 1 tahun lewat ya, sehingga masyarakat Madura ini masuk ke fase frustasi. Jadi pada fase frustasi ini karena melihat perekonomian juga macet, biaya kerja juga sulit, untuk pergi ke Surabaya dihadang-hadang seperti itu. Itu yang membuat masyarakat menjadi frustasi. Ya. Terus yang ketiga adalah terkait dengan behavioristik. Jadi terkait dengan behavioristik ini, masyarakat yang tidak patuh dalam protokol kesehatan merupakan tingkah perilaku manusia yang disebabkan oleh rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif. Kali ini reaktifnya negatif ya. Apalagi kalau kita lihat banyak juga pejabat-pejabat yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan, misalnya melakukan kendurian atau nikahan, juga para ulama yang bahkan beberapa itu tidak percaya terkait dengan COVID. Nah, inilah yang menjadi stigma di masyarakat Madura itu sendiri. Mereka berani tidak patuh karena pada saat diperiksa saja ada polisi baru mereka patuh. Oke, masuk ke yang berikutnya yaitu pembahasan.
Nah, dari 3 variabel ini adalah kita coba kita coba cari keterkaitannya, tentu saja dengan metode studi pustaka ya. Jadi kalau kita lihat tadi budaya Madura adalah keras, tegas, harga diri, patuh terhadap orang tua, guru, dan pemimpin. Terus terkait dengan culture shock adalah adanya new normal, kondisi yang berbeda dari sebelumnya, yang mana masyarakat tentu saja masuki tahapan krisis atau frustasi. Sedangkan behavioristik adalah banyak sekali contoh-contoh atau di masyarakat yang membuat masyarakat level bawah ini merasa dibohongi, merasa tebang pilih, gitu ya. Dan juga adanya ketidaktegasan. Oke, masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Saya masuk ke conclusion. Jadi berdasarkan analisa dan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa masyarakat Madura secara stereotip yang dikenal sebagai masyarakat keras itu dinilai secara budaya merupakan masyarakat yang patuh pada orang tua sebenarnya. Tetapi karena kondisi yang ada perubahan secara budaya, maka mereka mengalami fase frustasi. Dan didukung lagi adanya adanya contoh-contoh dan punishment yang tidak merata. Jadi kalau dilihat dari kejadian pengerusakan pos pencegatan ya atau pencekalan di Suramadu, itu dikarenakan pada saat pemeriksaan ada yang diperiksa, ada yang tidak. Apalagi pembagian pengembalian KTP-nya ini agak kacau oleh petugas, sehingga hal ini memicu emosi sehingga menjadikan terjadinya ricuh, bahkan terjadi emosi sesaat sampai pengerusakan. Dilanjutkan dengan demonstrasi oleh para mahasiswa dari Madura. Terus dari saran adalah dari penelitian ini kita memberikan saran yaitu perlu adanya pendekatan secara sosiokultural terhadap kebijakan yang terkait dengan protokol kesehatan dengan menggunakan para kiai, dengan menggunakan para ulama dan lain-lain. Terus yang berikutnya, proses culture shock adalah merupakan fase yang alami sebenarnya. Karena setelah fase ini, mereka akan mencoba mengadaptasi dan ujung-ujungnya nanti akan menerima, bisa menjalani kondisi seperti ini dengan kondisi yang bisa adaptif. Terus untuk para pemangku kebijakan agar lebih bijak mengambil langkah-langkah terkait dengan masyarakat serta memberikan contoh yang baik. Berikutnya yang terakhir adalah konsistensi dan ketegasan perlu dilaksanakan di lapangan agar tidak terkesan terbang pilih seperti itu. Terima kasih. Bahan budaya lah. Ya. Nah, perubahan budaya inilah ternyata menurut saya ini ternyata bisa jadi penyebab, salah satu penyebab. Jadi kita angkat sebagai variabel. Kita kaitkan dengan behavioristik tadi. Karena kan behavioristik ini mesti ada stimulus menurut saya ya. Kalau nggak ada stimulus kan orang nggak terjadi seperti itu. Nah, kalau yang kedua mungkin terkait dengan budaya, nanti Pak Johan bisa nambahin. Kalau di Madura itu sebenarnya pendidikan itu banyak pesantren, setahu saya. Seperti kita yang PGM yang lalu kan pergi ke pesantren ya, kita Jawa Timur. Jadi memang kalau di pesantren itu diarahkan patuh pada kiainya, gitu. Jadi kalau bicara tingkat pendidikan memang jarang sekali orang maksudnya lebih populer pergi ke pesantren dibanding sekolah umum yang saya tahu ya, nanti Pak Johan bisa nambahkan. Kalau terkait dengan perekonomian di sana memang banyak yang urban atau pergi ke kota terdekat untuk bekerja. Jadi kalau di sana itu kan stigmanya adalah nikah muda, ya nanti jadi janda dan lain-lain. Karena memang budaya nikah muda di sana memang sudah jadi budaya ya. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Johan mungkin pengalaman sebagai orang Madura. Oke, terima kasih. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Asep itu budaya Madura itu adalah orangnya agamis. Jadi lebih kepada patuh soal keagamaan. Jadi kalau soal keagamaan disinggung dia marah. Tapi karena agamanya cukup kuat, jadi cukup setia orang itu, orang-orang Madura itu. Ya, segi positifnya itu setia. Ya, negatifnya itu marah, gampang tersinggung, emosional,
Dan ada kecenderungan kalau bahasa Jawa itu carpe diewe, bahasa Indonesia itu semuanya dia sendiri gitu. Tapi yang bisa mengendalikan hanya memang guru pesantrennya itu. Karena di Madura memang faktor ekonomi juga rendah, sehingga banyak yang memilih sekolah di pondok-pondok ketimbang sekolah umum. Nah, sekolah umum itu malah mayoritas orang Kristen atau Katolik yang lebih ini ya. Jadi sekolah negeri itu malah kurang pamornya daripada ini pesantren, ya. Tapi hasil daripada di pesantren pun juga hebat-hebat, termasuk Pak Mahfud MD itu dari pesantren itu, pondok pesantren. Ya, jadi banyak dulu ada Pak Pangdam Kasat Hartono itu juga dari pesantren, jebolan pesantren. Ya. Jadi memang kulturnya seperti itu, orang Madura itu. Nah, kalau sudah yang bisa dipercaya, itu luar biasa. Jadi kalau pengusaha di Surabaya, kalau mau store uang atau apa itu lebih aman pakai orang Madura yang store ke bank dulu, zaman dulu itu. Karena dia jarang mau curi ya. Tapi kalau sudah dipercaya gitu, dia lebih lebih berani menyerahkan jiwa raganya kalau dipercaya orang Madura itu. Ya, jadi maka kalau kami dari Madura dulu kebanyakan ya cari asisten-asisten pembantu rumah tangga itu ya dari Madura sendiri yang lebih lebih cocok kebudayaannya, karakternya, dan kita sudah tahu jiwanya gitu loh. Ya, maka kesetiaan kawannya juga. Jadi kalau di luar daerah Madura, kalau kita bisa berbahasa Madura itu lebih aman. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kita bahasa Madura, sudah dianggap saudara sendiri. Ya, jadi di situ dia juga positifnya di situ. Oke, Pak Johan, kan tadi Ko Asep juga katakan ya. Jadi bukan Ko Asep, mungkin Pak Johan kan bilang ada kata-kata mudah marah dan bengis ya. Apa yang membedakan Madura dengan daerah lain gitu? Pantai. Daerah Madura itu pantai. Oke. Jadi mungkin apa namanya itu pelaut kan banyak, nelayan banyak di situ. Ya, jadi apa namanya? Ya mungkin karena daerahnya juga panas, terus makanannya juga agak asin-asin gitu mungkin, ya, sehingga temperamennya itu mudah marah. Ya, oke. Ini menarik ya kalau bisa dapat hasil. Miss. Iya Pak, silakan. Pak Puji, ya. Ya, untuk dua hal ya. Yang satu mengenai karakter orang Madura. Jadi memang antara nelayan, orang yang komunitas yang hidup di pesisir dengan pegunungan beda. Jadi mungkin saya pernah cerita ya, kalau di pegunungan kita nanam sayur, nanam buah, ya pasti dapat makan. Meskipun mungkin nggak kaya raya lah. Udaranya sejuk. Tapi kalau di pantai, di pesisir, seorang suami, seorang ayah, pagi berangkat, belum pasti sore senja itu pulang, karena di laut. Nah, itu. Jadi udaranya panas, belum pasti dapat hasil. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, belum pasti selamat sampai di rumah. Nah, ini yang membuat karakter panas. Kita kalau melihat sekarang di dunia yang bergejolak itu di kata-kata itu kan hampir 50% itu gunung, tapi gunung-gunung yang kering ya, bukan pegunungan yang kita bayangkan di Indonesia. Dan sebagian lagi gurun. Nah itu udaranya panas. Kita lihat lagi kalau di Timur Tengah perang puluhan tahun, mungkin ratusan tahun udah ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah tuntas itu. Nah kembali tadi kenapa memilih Culture Shock ini ya? Mungkin ya nanti Miss mungkin bisa koreksi tepat atau tidak ya, atau mungkin ada tempat-tempat yang dikoreksi. Begini, makanya saya tadi itu Mbak ya. Jadi kalau kita baca artinya culture shock ini ya, tanggapan negatif yang mendalam terkait dengan depresi, frustasi dan disorientasi yang dialami oleh seseorang yang tinggal di lingkungan budaya baru. Ya, ini saya tambahin tadi. Dan saat menerima budaya baru, ini saya tambahin.
Kalau tinggal di lingkungan budaya baru, misalnya saya sekarang pindah ke Tanah Madura, saya harus membaur, saya harus mengikuti ya adanya sampai saya melewati fase frustasi ini sampai bisa menyatu ya dengan budaya mereka. Tapi karena ini orang Madura yang menerima budaya baru. Budaya baru apa? Budaya baru itu budaya ini. Misalnya pada tahun lalu ada new normal, itu budaya baru. Jadi 3M, 5M itu budaya baru. Meskipun itu adalah kebijaksanaan ya, satu anjuran dari pemerintah, dari WHO juga. Tapi itu budaya baru. Itu aku kaget dengan datangnya budaya baru. Tidak pernah kita lakukan. Bayangkan kalau kita melihat, saya sendiri kan buka toko ya, mereka itu udah duduk di mana pun di ubin itu ya kelihatan memang itu keramik, tapi kan kotor kan banyak kuman. Nah, itu tidak dipikirkan. Mereka uang itu ya hitung uangnya pakai ini pakai air liur itu, air ludah gitu. Jadi itu kebiasaan lama. Jadi kita harus kita melihat ini budaya ini termasuk itu, yaitu menerima dari saya. Ada satu lagi, Miss. Iya, Pak. Orang Madura itu senang merantau. Jadi dia lebih senang keluar daripada kedatangan orang. Gitu. Itu kayaknya kalau kita lihat sejarah Budani Ciren pun juga sama ya. Budani Ciren adalah seorang anak nelayan, nggak betah, dia kan jalan terus. Terus kelihatan sekali karakternya. Kalau sudah yakin ini benar, diterjang terus itu. Nyawa pun berani menghadapi gitu. Jadi kalau kita lihat Budani Ciren itu kan sampai enggak takut sama nyawanya diancam, yaitu karena ada darah yang mengalir, itu darah dari pantai, dari nelayan, anak nelayan. Jadi itu sepertinya ada Madura juga mirip seperti itu. Ya, dan tidak senang di tempat, senangnya itu jalan keluar merantau, dan dan kerjanya itu apapun. Orang Madura itu dia apapun, dia tidak lihat kerjaan yang hina atau yang apa tuh enggak. Semua yang bisa membuat menjadi untung, dijadikan uang, dia kerjakan. Itu barang bekas dipegang oleh orang Madura, diperbaiki, itu bisa kembali seperti barang baru. Akalnya itu banyak, pikirannya itu banyak. Jadi kreatif sekali. Ya. Jadi ya seperti itu kondisinya gitu. Makanya kalau mau lawan orang Madura ya mesti mikir-mikir dulu ya. Coba seperti Mahfud MD lah, coba kalau dilawan. Wah, pinter ngomongnya. Ya, jadi itu memang seperti itu budayanya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, Miss Maya dan teman-teman semua ya. Kami dari kelompok 3, yaitu dari saya dengan Haryono dan Sony ya. Nggak apa-apa, masih masuk Sony karena ada beberapa bagian yang dia kirimkan. Untuk latar belakang perilaku masyarakat yang masih banyak melanggar PSBB dan PPKM ya. Kalau kita tahu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah ini sebagai upaya sebenarnya untuk pengendalian lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan Pak Haryono, PPT-nya belum tampil apa saya yang belum lihat ya? Oh, sorry. PPT-nya. Bapak Ibu yang lain udah lihat? Saya udah nggak kelihatan ya? Oh, belum diklik gitu, Pak Haryono. Oh, sebentar. belum ya? Udah tadi udah diklik sih. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. Ini udah ya. Ya, sorry. Ya, saya ulang. Ya, jelas ya.
Ya, ini gambar ini. Ya, oke, saya ulang. Perilaku masyarakat yang masih banyak melanggar PSBB atau PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya sebenarnya untuk pengendalian lonjakan kasus COVID-19. Kebijakan ini kerap kali dilanggar oleh masyarakat, perorangan maupun badan usaha. Padahal kebijaksanaan ini telah diatur sedemikian rupa oleh institusi yang berwenang dan sanksi bagi yang melanggar sudah secara jelas tertuang dalam instruksi Mendagri atau Kemendagri nomor 16 tahun 2021. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran itu, yaitu antara lain persepsi. Yang pertama kami ambil persepsi karena setiap orang mengubah perilakunya jika sesuatu dengan yang diyakini, jika sesuai dengan persepsi yang diyakininya. Segala stresor atau penyebab stres itu kebanyakan netral. Yang membuat kita tertekan atau tidak itu adalah persepsi kita sendiri. Persepsi bahwa seseorang yang merasa dirinya rentan dan berisiko tertular, namun ada yang merasa bahwa penyakit ini ringan dan tidak begitu serius bila terkena COVID maksudnya ya. Ini tergantung persepsi akan keseriusan penyakit ini. Misalnya ada yang menganggap COVID ini dianggap tidak serius, tidak parah atau terkena. Jika ada yang menganggap serius, maka mereka akan menimbang protokol kesehatan. Yang kedua yaitu, ketegasan sikap dari pemimpin. Ketegasan dari pemimpin juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sama ya seperti kelompok sebelumnya juga seperti tokoh adat atau yang dituakan itu termasuk salah satu pemimpin ya. Di sini juga kami jelaskan yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin perusahaan, baik pemimpin pemerintahan, baik dari level yang tertinggi sampai tingkat RT, bahkan sampai kepada pemimpin keluarga atau kelompok. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar serta sering mengingatkan untuk melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, sama ya kayak tadi yang hampir sama dengan masyarakat Madura tadi ya. Jadi kalau pemimpinnya memberikan bimbingan yang benar atau baik, pasti pengikutnya juga akan bertindak yang benar. Nah itu juga. Nah di sini kesimpulan kami adalah peran aktif para pemimpin yang disebabkan di atas sangat berpengaruh besar untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok lagi. Ya, jadi kalau semuanya untuk kepentingan bersama, bukan masyarakat Madura aja gitu kan, nggak akan tuh kayak terjadi keributan di jembatan Suramadu itu gitu ya. Terus juga pandemi COVID-19 ini dan berbagai dampak yang ditimbulkan merupakan masalah dan tanggung jawab bersama seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah. Sekarang bukan waktunya ya kita saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Meskipun demikian, pemerintah harus memimpin. Ya, pemerintah harus memimpin pelaksanaan dengan konsisten serta melakukan komunikasi, koordinasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Ya, mungkin itu dari kami. Cukup, terima kasih. Kami adalah topik kami adalah imbas kemiskinan akibat pandemi COVID-19 dengan pemberlakuan PPKM. Anggota kelompoknya saya, Juliani, dan Susi. Ya, selanjutnya. Imbas kemiskinan itu akibat dampak COVID-19 dirasakan oleh berbagai kalangan, baik kalangan atas maupun bawah. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Sektor pariwisata harus ditutup. Jadwal penerbangan dan transportasi lain dikurangi.
Beberapa terminal ditutup, beberapa pabrik dan perusahaan melakukan lockdown, dan berbagai hal lain yang menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu. Untuk menekan angka positif COVID-19, pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah dengan PSBB, karena PSBB tidak begitu bisa untuk keluar dari COVID-19, ditambah dipertegas lagi dengan PPKM dari level 1 sampai 4. Ya, selanjutnya. Sekarang kita akan latar belakang tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah fenomena multidimensional. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sekitar 760.000 pengusaha yang harus terus berkarya di luar rumah. Meskipun beberapa pekerja mandiri dapat menciptakan ruang kerja yang fungsional di rumah, mereka tetap membutuhkan dukungan keuangan yang mungkin tidak tersedia ketika mereka bekerja di luar rumah. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Susi bisa menambahkan. Metode penelitian yang kami ambil adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian ini mengambil berita dari link media elektronik, beberapa kelompok diskusi, dan masyarakat sekitar, khususnya yang berada di DKI Jakarta, dengan tingkat sosial yang berbeda-beda dari pengusaha, karyawan, hingga pedagang yang sedang melakukan PPKM, baik secara benar maupun yang melanggar, untuk dijadikan narasumber guna memperoleh pengetahuan masyarakat tersebut tentang PPKM, apakah berimbas pada kemiskinan atau sama sekali tidak berhubungan. Peneliti menggunakan purposive accidental, dikarenakan peneliti menentukan narasumber secara kebetulan ketika bertemu. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisa telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah dan selama proses penelitian. Kemudian terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan bagaimana imbas kemiskinan akibat pandemi COVID-19 dengan perlakuan PPKM. Sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang meliputi mengapa harus ada PPKM, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasi imbas PPKM yang dilaksanakan khususnya pada faktor kemiskinan. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah dan selama proses penelitian, kemudian terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif selama di lapangan terdiri dari 3 aktivitas, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Terakhir, sampai pada kesimpulan dan penutup, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa pemberlakuan PPKM pada kondisi pandemi COVID-19 ada kaitannya dengan faktor kemiskinan. Terdapat lapisan masyarakat yang masih belum lepas dengan kemiskinan, ya. Di sini kami menggambarkan lingkaran A, di mana lingkaran A itu merupakan yang melaksanakan koresponden yang melaksanakan PPKM. Namun ada yang di tengah-tengah, di mana dia masuk ke dalam lingkaran B yang tidak melaksanakan PPKM. Kenapa? Karena di sini yang tengah-tengah ini dia melaksanakan PPKM tapi tidak secara benar. Jadi seadanya saja. Tidak sesuai sama peraturan yang diinstruksikan, ya. Jadi kayak pakai masker di bawah hidung, atau ada juga yang dilepas pasang. Jadi bahwa timbulnya kemiskinan itu juga bisa dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Menjawab perlu atau tidaknya
PPKM dan pentingnya proses pelaksanaan PPKM dengan baik dan benar agar diharapkan terbentuknya herd immunity dan mencegah bermutasinya virus. Kesimpulannya yaitu oleh karena itu penulisan ini dibuat bertujuan agar semakin mengerti dan pahamnya masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan pemerintah, salah satunya PPKM. Diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mengatasi dan melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.